Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan saya banggakan, Ahmad Khazinuddin. Ternyata yang kita pengen tahu sedari dulu, bila mereka benar-benar bisa menegakkan khilafah, maka pertanyaan kita yang pertama, siapa khalifahnya? Ternyata Ahmad Khazinuddin dengan lantang dan tegas, saya Ahmad Khazinuddin siap untuk menjadi khalifah. Astagfirullahaladzim. Enggak, maksudnya deka bengetan. Deka bengetan masalah nama. Rasis gak? Enggak lah. Coba perhatikan mukanya dengan baik-baik nih. Pantaskah dia memimpin umat Islam, saudara? Kalau enggak lah, jangan diteruskan ya. Jadi di pikiran saya tadi kalau dia dikasih gerobak untuk jualan cilok, kayaknya lebih cocok. Mohon maaf. Gak, maksudnya, siapa juga yang menginginkan untuk Khazinuddin menjadi khalifah? Astagfirullahaladzim. Mohon maaf ya, bila kurang sopan kepada yang lebih tua. Karena pengen ketawa aja, kasihan. Tanda-tanda mentalnya rusak parah itu. Jadi karena sudah tidak ada yang mau merespon ide dan gagasan picik dan liciknya, maka dia teriak-teriak. Menyalahkan A, menyalahkan B, menyalahkan C, semuanya dia salahkan. Ganjar Pranowo ini bukan pilihan umat Islam. Susah katanya. Prabowo Subianto pun sama. Lalu siapa? Anies. Maka solusi satu-satunya untuk bangsa ini adalah khalifah. Oke, kita dengarkan dulu nih pernyataan Ahmad Khazinuddin yang siap menjadi khalifah. Aduh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian untuk saudara Prabowo Subianto, kita juga sulit melabuhkan harapan kepada pemimpin yang dulu pernah bersuara lantang, akan timbul dan tenggelam bersama rakyat, akan menggelorakan narasi anti asing dan anti asing, tapi begitu kalah pada Pilpres 2019, alih-alih melakukan narasi perlawanan terhadap asing dan asing, Prabowo menjadi bagian dari politik asing-asing yang hari ini dikendalikan oleh rejim Jokowi. Takbir! Karena itu kami yang bagian dari rakyat negeri ini, yang tinggal di negeri ini, lahir dan dibesarkan di negeri ini, menawarkan solusi baru bagi negeri ini yang berasal dari akidah Islam, yang berangkat dari keyakinan bahwa negeri ini akan menjadi lebih baik kalau diatur dengan syariat Allah. Negeri ini akan menjadi lebih baik kalau taat kepada Allah, yakni dengan khilafah. Dan mulai banyak yang bertanya-tanya, kalau khilafah tegak di negeri ini, siapa calon khalifahnya? Kalau khilafah tegak di negeri ini, bagaimana cara mendirikannya? Karena itu dalam forum yang mulia ini saya ingin menyampaikan dua hal. Siapa calon yang akan menjadi calon khalifah kalau khilafah tegak di negeri ini? Yang kedua, bagaimana cara menegakkannya? Kalau ditanya siapa sosoknya, ya siapapun bisa asal mau mencalonkan. Kalau ada Habib Rizik siap mencalonkan sebagai khalifah, maka dia memenuhi syarat. Kalau ada Ustadz Adi Hidayat mencalonkan sebagai seorang khalifah, dia memenuhi syarat. Kalau Ustadz Mikdad Ali Askar mencalonkan sebagai khalifah, dia memenuhi syarat. Tapi saya tidak tahu apakah Ustadz Mikdad siap, apakah Habib Rizik siap, apakah Ustadz Adi Hidayat siap. Tapi saya tegaskan, saya Ahmad Khazinuddin siap jika dicalonkan oleh umat ini untuk menjadi seorang khalifah. Takbir! Tapi kalau saya ditanya,
Kira-kira siapa yang lebih layak? Tegas katakan, ada yang lebih layak daripada saya, yang lebih paham Pak dengan syariat, lebih menguasai politik konstelasi global. Beliau ini sudah punya pengalaman memimpin organisasi politik yang kelasnya global. Dialah Syekh atau Abu Rustam, Amir Hizbut Tahrir dunia, maksud saya begitu. Dialah Syekh atau Abu Rustam, Amir Hizbut Tahrir. Maka kami terus terang akan menawarkan beliau sebagai calon khalifah yang akan memimpin kekhilafan yang pertama. Karena kami meyakini di bawah kepemimpinan Syekh atau Abu Rustam, khilafah akan menjadi mercusuar dunia. Tapi kalau umat negeri ini ternyata lebih ridho khalifahnya dari orang Indonesia yang bernama Ahmad Khozinuddin misalnya, insya Allah saya pun siap. Oke, begini ya, kasihan saya. Mereka selalu teriak-teriak, tapi gak ada gunanya. Dan gak berguna, gitu loh. Gak ada gunanya dan gak berguna. Dan siapa orang yang akan menghiraukan kocahan mereka? Gak bakalan. Maka selalu saya sampaikan, ketika membahas persoalan kelompok-kelompok tolol ini ya, mohon maaf banget. Kenapa? Karena strateginya tolol. Mereka ingin menegakkan khilafah. Mereka yakin konsep yang mereka bawa akan mensejahterakan semua umat. Mereka yakin betul itu, ya. Maka strateginya jangan kau koar-koar di media sosial. Saya selalu sampaikan ini karena hanya menjadi sampah kalau kemudian terus diomongkan di media sosial. Kalau benar Anda punya keyakinan dan punya dalil kuat. Satu kali lagi selalu saya sampaikan, Anda tarung pemikiran dengan ulama-ulama NU. Anda tarung pemikiran dengan ulama-ulama Muhammadiyah. Anda tarung pemikiran dengan ulama seluruh pimpinan pondok pesantren yang ada di Indonesia. Silakan tarung pemikiran, bos. Proposal Anda tentang khilafah sodorkan. Kaji bareng-bareng. Tokoh intelektual. Semua kumpulkan. Intelektual muslim. Ya. Kaji secara mendalam sistem khilafah. Kalau Anda benar-benar punya dalil kuat, maka misal nanti debat dengan orang NU, tarung pemikiran dengan orang NU. Orang NU kalah, nggak bisa melawan dalil kalian ya. Lalu mengakui, lalu meyakini bahwa khilafah harus tegak. Maka orang NU, ulama-ulama NU akan menyerukan kepada seluruh warga Nahdliyin untuk teriak sama menegakkan khilafah. Anda tarung pemikiran dengan orang Muhammadiyah. Lalu misal nanti Muhammadiyah kalah, nggak bisa melawan argumentasi kalian, ya, menerima proposal khilafah kalian. Maka orang Muhammadiyah, ulama-ulama Muhammadiyah akan berbicara kepada jamaah Muhammadiyah untuk sama-sama menegakkan khilafah, saudara. Anda tarung pemikiran dengan ulama pimpinan pondok pesantren yang ada di seluruh Indonesia. Kalau Anda menang debat, lalu kemudian pimpinan pondok pesantren menerima, otomatis pimpinan pondok pesantren akan berbicara kepada santri-santrinya agar sama meneriakan tentang keharusan berdirinya khilafah. Satu tokoh-tokohnya. Kenapa? Kalian nggak berani menyodorkan proposal khilafah ke NU, menyodorkan proposal khilafah ke Muhammadiyah, menyodorkan proposal khilafah kepada seluruh ulama-ulama pimpinan pondok pesantren yang ada di Indonesia. Kenapa? Malah teriak-teriak kayak gitu, capek-capek. Anda terus kemudian menyasar orang-orang awam. Dan saya harus garis bawahi secara tebal bahwa yang merekomendasikan untuk membubarkan DI Hizbullah Indonesia itu bukan orang lain. Bukan orang di luar Islam, tetapi orang Islam itu sendiri. Salah satunya orang-orang NU. Kenapa? Justru orang-orang NU yang ingin membubarkan ormas HTI yang di dalamnya memuat ideologi khilafah. Karena mereka punya pemahaman, pandangan agama yang picik dan licik dan tidak cocok di republik ini. Paham? Jadi, sadar gak sih ente? Sadar, bos. Bukan malah terus kemudian
membodohi, mengkibuli umat dengan narasi-narasi klaiman sepihak agama. Tarung dengan orang NU, tarung dengan orang Muhammadiyah secara pemikiran dan gagasan, ide, proposal Anda sodorkan. Gak berani kan kalian? Gimana sih? Saya wajib bersuara. Setiap mereka meneriakan tentang khilafah, maka saya wajib memuat materi ini. Agar perbanding rasional gak? Rasional. Ente debat dengan ulama-ulama NU, datang ke kantor PBNU. Rasional gak? Rasional. Orang-orang NU, orang-orang Islam kok. Datang ke kantor Muhammadiyah, Anda debat dengan orang-orang Muhammadiyah, ulama-ulama Muhammadiyah. Rasional gak? Rasional. Maka yang ngomong itu bukan hanya ente nanti. Ya. Gak perlu capek-capek, gak perlu repot-repot Anda yang teriak-teriak tuh di media sosial. Biar NU yang ngomong. Agar gampang diterima oleh jamaah warga Nahdliyin. Biar Muhammadiyah yang ngomong. Biar seluruh pimpinan pondok pesantren yang ngomong. Akan gampang sekali diterima oleh masyarakat. Bila ketiga golongan ini Anda berani sentuh dan berani menyadarkannya. Kalau memang itu pikiran Anda, menyadarkan harus berdirikan khilafah. Tapi kan faktanya bukan menyadarkan. Anda mungkin akan ditampar bulak-balik tuh oleh orang-orang NU, oleh orang-orang Muhammadiyah, oleh pimpinan pondok pesantren yang ada di Indonesia. Kenapa? Sok mengajari pemimpin, pendiri bangsa ini bukan orang bodoh dan tolol, bukan tidak ada ulamanya. Ngapain harus kemudian ganti sistem segala macam? Ya, paham? Islah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.